Di Balai Lelang Smart Beat ada motor ya mulai dari 2 juta. Oke, berhubung banyak yang request mobil-mobil niaga termasuk pick up ya. Om, pick up om, bang. Dan ini yang tadi malah dilihat banyak orang ya, ini salah satunya. Pajak mati di bulan 9 2019 kemarin. Sebelahnya guys ada Avanza 50 jutaan. Nah ini kita coba cek aja dulu. Kondisi masih oke banget, headlamp aja masih bening ya, catnya juga putih masih oke, belum terlalu kusam. Oke, ini bagian sisi sebelah kiri dan kondisinya sih masih terkategori oke ya. Cuman tadi katanya ancer-ancernya ini masih di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smart Beat nih. Kita akan coba cek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Smart Beat. Smart Beat ini nggak hanya mobil dan juga motor, tapi biasanya juga ada mobil-mobil besar seperti truk dan juga beberapa alat berat ya. Nah ini adalah kondisi unit yang akan dilelang. Caranya mudah banget, teman-teman bisa ikutin secara for, bisa langsung dari tenda lelang ini atau bisa lewat online guys. Jadi langsung cek aja aplikasinya di App Store atau di Play Store, atau langsung ke websitenya, ada di deskripsi video gue ini biar lebih jelas. Seperti biasa di setiap balai lelang, untuk mengikuti lelangnya membayar deposit untuk di mobil itu sebesar 5 juta rupiah. Nah saat 5 juta rupiah itu untuk perlotnya kita memenangkan salah satu mobil yang kita inginkan, itu kita membayar kewajiban administrasi sebesar 2.250.000 untuk di Balai Lelang Smart Beat. Tapi kalau kalah ya nggak usah khawatir, deposit yang 5 juta tadi itu akan kembali 100% dan tidak perlu membayar apapun. Kalau untuk motor beda lagi, depositnya 1 juta rupiah, untuk administrasi pemenang lelangnya itu nanti dibayarkannya 400.000 rupiah. Tapi kalau memang misalnya nggak menang, deposit 1 jutanya itu kembali utuh tanpa dipotong apa-apa. Nah untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa langsung follow Instagram Dozo21, dan jangan lupa nih udah ada TikToknya ya Dozo21, langsung di follow dua-duanya, Instagram dan juga TikToknya dari Dozo21 untuk mendapatkan update feed harian dari Dozo21. Oke, ada unit-unit apa aja nih yang menarik di Balai Lelang Smart Beat pada kali ini? Ikutin terus aja video gue ini sampai selesai guys. Oke guys, sebelum ke mobil kita langsung coba cek motor dulu nih, karena banyak yang turun harga nih guys. Di Balai Lelang Smart Beat ada motor ya mulai dari 2 juta. Yang masih unsold nih guys, harganya sudah turun semua. 2.100.000 nih, ada 2 motor di sini. Ada yang pertama Mio J 2012, kondisinya eksteriornya kurang, mesinnya masih cukup ya. Yamaha Soul GT 2012, ini juga ada warna ungu, BPKB-nya ready. Nah, ini eksteriornya kurang, mesinnya masih terkategori cukup. Nah ini juga turun dari 5 juta sekarang 4.700.000 guys. Fiction 2014, kondisi eksteriornya kurang, mesinnya terkategori cukup nih katanya nih. 4.700.000 nih, sudah turun, gokil. Di sebelah sana ini Yamaha Mio S 125 5.500.000 nih, tahun 2019 nih guys. Nah, BPKB-nya juga ready, eksteriornya C, menurut gue mesinnya terkategori C. Nah 5.500.000. Ada Beat juga nih 2013, Beatnya yang ala-ala Repsol kayak gini ya, BPKB ready juga, sayang pajaknya atau STNK-nya nggak ada. Ini 4 juta. Lexi 2018 10.300.000 nih guys, warna coklat, BPKB-nya ready. NMAX turun harga dari 16 juta sekarang 15 juta, ini tahun 2018 guys. Nah ini 15 juta rupiah guys, masih unsold nih guys. Jadi ada kesempatan besar nih teman-teman bisa mendapatkan motor-motor murah di sini nih. Nah ini yang sudah turun dari 5.700.000 kalau nggak salah jadi 5.200.000. 2019 nih Yamaha Mio warna hitam. Pajak mati di bulan 9 nanti 2021. Cuman ini eksteriornya kurang ya menurut gue, mesin terkategori F. Karena ini adalah motor yang bekas kebanjiran. Mufflernya aja nih, knalpotnya udah jatuh begini, udah karat ya. Jadi terdiam lama banget, mesinnya juga nggak tahu nih kondisinya gimana. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan motor-motor murah mulai dari 2 jutaan, nah ini nih ada nih di Balai Lelang Smart Beat. Ada beberapa yang masih unsold, terus ada beberapa nanti motor-motor dari ex operasional PT ya. Ini Thunder 125, nah ini tungguin aja nih, nanti akan dilelang juga. Nah sementara untuk saat ini event lelang berikutnya ada motor dari 2 jutaan yang sudah kita review nih. Nah buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Smart Beat. Oke, berhubung banyak yang request mobil-mobil niaga termasuk pick up ya. Om, pick up om, bang, coba pick up. Oke, mumpung ada pick up di sini langsung kita screening satu-satu nih. Nah, ada lumayan cukup banyak nih pick up-pickupnya, langsung aja kita cek.
Nih yang pertama nih, the bestnya Indonesia salah satunya. Ini adalah Carry Futura. Nah kita screening aja. Ini adalah Suzuki Carry Futura pickup 1500 cc tahun 2013, manual transmission warna biru nih guys. Pajak mati di bulan 4 2018. Sayang ini jadi PR nih. Eksteriornya katanya C, interior C mesin C. Kita coba cek dulu. Masih oke sih, siap operasional. Baknya juga sudah dibikin agak legaan sedikit. Velg sudah gantian alloy seperti ini. Kondisi bannya ini menurut gue ya kurang lebih sekitar 40%-an, masih cukup layak pakai. Di fender ini sudah ada karat dan sebagainya. Baret-baret pemakaian ya ini cukup wajar ya. Kondisinya sih kayaknya akinya soak nih guys. Jadi butuh di jumper nih di bagian sini ya. Nah ini kondisi baknya sudah agak mengarat, cuman ini paling butuh di pelingkot lagi sih. Lumayan sih, masih oke. Nah kalau kita cek di bagian interiornya, door trimnya masih bawaan pabrikannya. Oh sudah terpasang speaker ya. Ini di retrim nih, warna biru hitam seperti ini. Kondisi masih cukup oke, masih apik sih. Plafon kotor. Ini adalah layout dashboardnya. Kita cek nih odometernya di sini sudah menunjukkan di 102 ribuan nih guys. Masih cukup oke ya. Ini salah satu mobil favorit sih untuk Niaga di Indonesia nih. Ya kalau untuk kondisi belakangnya ada beberapa yang sudah mengarat, tapi belum ada kropos ya. Ini baknya juga terbilang cukup lega sih. Jadi kalau untuk operasional nih oke banget. Di bawahnya ini sudah ada dibikin bracket untuk penutup seperti ini. Jadi ini keren banget nih, apa ya? Oh ini ada tools nih, dongkrak dan sebagainya. Wih lengkap nih, keren. Jadi untuk tools, dongkrak dan sebagainya nih sudah dibikinkan box sendiri nih. Oke, buat teman-teman nih yang nyari pickup nih. Nah, ini salah satunya depan kita. Ini adalah Suzuki Carry pickup ya, 1500 cc manual transmission tahun 2013. Nah, ini eksteriornya menurut gua ya C, cuman arah ke D, wajar. Ini mobil operasional, interiornya masih cukup nih, mesinnya terkategori C, hanya akinya aja yang soak. Nah, ini diopen cuman 38 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan nih untuk mobil Niaga, di depan kita ada Suzuki Carry. Carry lagi yang lebih mudahan ada 2017. Ini sebelahnya langsung kita screening aja. Ini adalah Suzuki Carry 2017 manual transmission. Dengan nota pajaknya yang nggak ada, teman-teman langsung cek aja di plat nomornya. Eksteriornya katanya masih C, interior C mesin C. Nah ini di open di 54 juta rupiah. Coba kita screening nih guys. Warnanya keren, silver kalau menurut gua. Untuk headlamp masih oke, 2017 ya. Terus di bagian velgnya kaleng seperti biasa, bawaan pabrikannya. Bannya ini kondisi masih kurang lebih sekitar 70%. Tapi velgnya ada yang bilang di belakang juga diganti alloy. Jadi untuk ketiga bannya ini adalah kaleng, tapi yang belakang ini kayaknya serep atau nggak tahu nih. Serepnya nggak ada sih, tadi gue cari. Oke, kalau untuk di bagian eksterior ini baret-baret kasar ini wajar ya. Dan ini belum ada penyok-penyok parah, tapi baret-baretnya ini baret-baret kasar nih. Lalu ini adalah di bagian baknya sudah dipasangkan cage seperti ini nih. Ini nggak tahu nih untuk ngangkut apa, tapi kondisinya sih ya butuh dipelingkot lagi untuk di bagian baknya. Nah, jadi sudah ada cage-nya, keren banget. Nah, sayang nih di bagian spionnya pecah, cuman ini masih aftermarketnya banyak. Kita cek di bagian interiornya. Trim ini masih bawaannya. Joknya ya bolong-bolong bekas sundutan rokok nih, tapi masih cukup oke. Plafon kotor, dashboard kusam. Ini adalah cluster meternya sudah cukup modern dan sudah ada MID-nya ya. Lalu ini bagian setirnya kusam, tapi teksturnya sih masih terbilang cukup oke. Nah, ini ada tools dan sebagainya dan nggak ada ban serep sih kalau gue lihat di sini. Nah ini adalah ban serepnya nih, dan ban kaleng yang satu lagi nggak ada. Lanjut di bagian belakang, ini sudah ada beberapa karat-karat juga, penyak-penyok. Stop lampnya ini sudah kusam ya, yang sebelah kirinya ini sudah ada yang pecah. Pintu belakangnya juga sudah engselnya lepas nih guys, jadi harus di repair lagi. Nah sebelah kirinya untuk baknya nih banyak baret-baret, penyak-penyok dan sebagainya di sini nih. Ya wajar lah mobil operasional ya. Cuman ini kondisinya masih lebih oke lah 2017. Nah ini salah satu jadi PR untuk tulangan di bagian depan, kayaknya bekas nabrak depan nih, tapi sudah di repair ya. Oke, pick up nih guys, di depan kita Suzuki Carry cuman 50 jutaan. Ini adalah Suzuki Carry pick up 2017 guys. Masih kondisinya bisa langsung operasional. Nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa langsung cek di plat nomornya. Eksteriornya katanya C, interior C mesin C. Cuman kalau menurut gue ya eksteriornya agak sedikit kurang ya. Interiornya kusam, mesinnya masih terkategori JOS. Nah ini di open di 54 juta rupiah. Langsung aja teman-teman cek di balai lelang Smartbit nih guys. Nah dua tadi Carry ya, ini nggak bosen-bosennya tetap Carry lagi guys. Makanya Carry ini adalah salah satu mobil operasional yang memang kayaknya cukup populer ya di Indonesia. Ini ada satu lagi 30 jutaan Carry, tapi ini lebih tuanya 2007. Manual transmission dengan eksteriornya di interior di mesin D. Kita akan coba cek aja dulu. Pajaknya mati di bulan Januari 2022 nanti. Jadi ini pajaknya hidup. Oke banget nih. Coba kita screening nih cuma 31 juta guys soalnya.
Nah, kalau untuk di bagian eksterior yang paling ketara ini gue di bagian atasnya sih sebenarnya. Nah, ini di bagian atasnya kayaknya pernah ditaruh sesuatu atau gimana, udah penyok-penyok begini ya. Sayang banget nih, harus di repair lagi. Untuk di bagian headlamp masih oke, dan ini sudah repaint pastinya, cuman catnya apa adanya, velgnya kaleng seperti ini. Kondisi bannya kurang lebih 20-30%. Ini banyak beberapa baretan-baretan pemakaian, terus sudah ada las-lasan di bagian baknya. Kirnya masih kosongan seperti ini. Nah, ini adalah bagian baknya sudah diganti ini, tapi udah keropos juga. Nah, ini kayak gini nih, berarti ini akinya soak ya. Sudah ada roll barnya juga. Kita cek di bagian interiornya. Nah, ini trimnya masih bawaan pabrikan, juga sudah kendor. Joknya sudah kusam kayak gini, bolong-bolong guys. Jadi harus ditouch up lagi, di retrim, termasuk di bagian plafon nih. Aduh, sudah pada lepas-lepas. Nah, ini nanti sekalian di repair di bagian atapnya tadi yang penyok-penyok. Layout dashboardnya ini kusam nih. Odometernya di 120 ribuan ya. Cluster meternya seperti ini, sudah kusam di bagian dalam, tapi ini masih cukup nih buat operasional. Nah, ini di bagian belakang kondisinya kusam, sudah di custom seperti ini ya untuk baknya, jadi cukup gagah walaupun sudah agak sedikit karat-karat seperti ini nih guys. Ya, ini butuh dipelingkot lagi atau ganti bak ya, cuman kalau misalnya terlalu mahal ganti bak ya dipelingkot lagi, di repair lagi nih. Masih cukup oke sih menurut gue walaupun tahun 2007 ya. Ya wajar lah, ini adalah kondisi-kondisi pemakaian operasional seperti ini. Oke guys, carry lagi pickup nih di depan kita, tahun 2007 manual transmission. Ya, ini salah satu favorit ya, sudah 3 carry yang kita review di sini. Ini adalah tahun 2007 manual transmission dan pajaknya masih hidup sampai Januari 2022 nanti. Eksteriornya kurang, interior kurang, mesinnya di open di harga 31 juta rupiah. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik pickup ya, kita akan review pickup. Nah, ini ada banyak pickup nih mumpung di sini. Jadi teman-teman langsung cek di Balai Lelang Smartbeat nih guys. Enggak hanya carry, di depan kita nih ada Grand Max guys. Nah, ini kita coba cek nih, di sini adalah Daihatsu Grand Max 2011 manual transmission. Pajaknya mati di bulan 6 2020 kemarin. Eksteriornya menurut gua kurang, interiornya kurang ya, mesinnya terkategori di D, akinya juga swap. Nah, ini di open cuma 31 juta rupiah, dan ini yang tadi malah dilihat banyak orang ya, ini salah satunya. Nah, kalau kita lihat dari interiornya ini udah kurang banget ya, headlamp sudah menguning, terus di bagian bumpernya ini juga sudah terlihat pecah-pecah seperti ini dempulannya, velg kaleng seperti ini bawaan pabrikannya, cuman nggak ada dopnya lagi. Bannya udah nggak cukup layak pakai menurut gue, ini 20% atau 30%. Baret-baret pemakaian di sini penyok-penyok wajar. Ini adalah di bagian interiornya masih terkategori cukup sih kalau menurut gue lah. Layout dashboard, ini bagian dari joknya kusam sih, tapi ya masih terbilang cukup lah. 30 jutaan soalnya guys. Baknya belum ada yang kropos, masih kayak gini, baret-baret dan sedikit karat pemakaian, sudah ada roll barnya. Nah, ini adalah di bagian belakangnya nih, pintu bagasinya. Stop lampnya sih sudah agak kusam, mufflernya sudah gantian racing seperti ini ya. Lanjut di bagian kirinya, nah ini banyak baret-baret pemakaian juga, tapi masih dalam kondisi konteks yang wajar sih. Kusam ya pasti ya, karena mobil operasional dan ini juga sudah nggak presisi untuk bumper dan juga fendernya. Oke guys, itu tadi pickup lagi yang tadi diincar-incar banyak orang, dicek sana dicek sini. Di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max 2011 manual transmission dengan pajak mati di bulan 6 2020 kemarin. Eksteriornya D, interior D, mesinnya terkategori di D. Nah, ini menariknya karena di open di 31 juta rupiah. Nah, buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Smartbeat. Oke, ini nggak hanya mobil pickup aja, ada mobil apa adanya nih. Depan kita cuma 20 jutaan. Carry juga nih guys. Nah, ini datanya nih guys. Ini adalah Carry ST 150 tahun 2005 manual transmission warna biru ya. Pajak mati di bulan 9 2019 kemarin. Eksteriornya D, interior D, mesin D, akinya juga soak. Nah, ini di opennya 21 juta guys. Nah, kalau nggak mau pick up kayak gini, takut kehujanan dan agak mahal beli box ya. Nah, ini nih ada mobil operasional yang bisa di touch up lagi guys. Nah, ini di depan kita nih ada bahan camper van atau mobil operasional juga lah, bisa lah. Nah, ini Carry Futura guys, dengan kondisi apa adanya, cuma 20 jutaan. Eksteriornya kalau gue bilang begini nih, apa adanya. Headlamp seperti ini, cat seperti ini. Kondisi di bagian interior coba kita cek yuk. Nah, ini adalah kondisi di bagian interior, akinya udah pasti jumper. Terus kondisi cluster meternya, odometer menunjukkan di 229 ribuan. Kotor, kusam, jok masih lengkap seperti ini. Nah, ini bagian dari body-bodinya long chassis ya. Nah, lalu di bagian belakangnya kalau gue bilang sih masih oke kalau memang buat operasional ya. Nah, baru di sini ya, belah kiri belakang nih ada penyok-penyok, baret-baret, dan ya ini masih cukup wajar lah pada masanya. Nah, catnya juga kusam, banyak beberapa karat dan juga ya ada beberapa kropos lah.
Nah, salah satu solusi lagi nih, kalau memang punya usaha tapi nggak mau kehujanan, nah ini mobil 20 jutaan guys, masih butuh ditacap lagi tapi ya untuk di bagian mesin atau eksterior dan interiornya. Cuman 20 jutaan. Di depan kita nih ada Carry Futura 2005 guys, warna biru seperti ini, manual transmission, eksterior D, interior D, mesinnya di D nih. Ini di open cuman 21 juta rupiah. Nah, buat teman-teman yang tertarik buruan cek di Balai Lelang Smartbit. Sebelahnya guys ada Avanza 50 jutaan. Nah, ini kita coba cek aja dulu nih. Ini Avanzanya kalau nggak salah tipe G guys, 2006, manual transmission, pajak mati di bulan 8 2020 kemarin, dan eksteriornya D, interiornya C, katanya mesinnya terkategori di D. Ini di open di 56 juta rupiah. Kalau kondisi di bagian eksterior sih kurangnya karena kusam, velgnya juga bukan orinya lagi, tapi kondisi ban sih masih sekitar 50% kalau menurut gua. Headlamp menguning, fog lamp sih masih oke, baret-baret pemakaian yang kasar seperti ini pun juga ada. Terbilang cukup presisi, tapi udah kusam nih catnya, jadi harus disiram lagi dan di repair body lagi. Nah, ini juga ada beberapa yang sudah mengarat ya di bagian karetnya dan juga di bagian bodinya. Kalau kita cek di bagian interiornya, head unit sudah double din. Terus kalau di sini odometernya, ya kalau teman-teman lihat nih, odometernya kayaknya udah mau balik lagi ke nol. Sudah electric pion ya di sini, sudah power window juga ke semuanya. Sarung jok seperti ini dengan kondisi ya agak kusam ya di bagian konsol tengah dan juga interiornya. Ya ini apa adanya seperti ini sih. Nah, ini untuk di belakang masih ada joknya, cuman dilipat, jadi joknya ini masih cukup lengkap, tapi harus ditacap lagi di bagian interior menurut gua. Lanjut guys, di bagian belakangnya ya kondisinya seperti ini ya, tipe G, belum ada sensor parkir. Stop lamp sih masih oke, cuman hanya ditutupi dengan stiker smoke transparan seperti ini. Nah, bagian sisi sebelah kirinya juga masih cukup presisi, tapi di sini sudah ada beberapa cat yang kropos nih guys. Ada beberapa baret-baret pemakaian, penyok-penyok kecil, dan juga sudah ada beberapa yang mengarat ya. Ya wajar, kondisi tahunnya juga udah tua nih kalau menurut gua. Oke, buat teman-teman nih yang tertarik, kalau memang tadi pick up atau van kurang, nah ini mobil 50 jutaan. Bisa buat harian, bisa buat operasional. Kalau ditacap lagi bisa buat hangout juga nih guys. Nah, ini adalah Toyota Avanza tipe G manual transmission tahun 2006, tahun yang tua ya. Pajaknya mati di bulan 8 2020 kemarin. Eksteriornya D, katanya interiornya C, mesinnya terkategori di D. Nah, ini di open di 56 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Nah, ini masih ada juga nih guys, L300 diincar banyak orang. Ini juga ada Hi-Ace guys. Nah, cuman masih belum dilelang dan masih belum verifikasi karena ini masih menunggu dari pihak vendor ya, jadi belum ada harganya. Tapi gue ancer-ancer aja nih, ini gue belum dapat tahunya. Ini masih cukup istimewa katanya, cuman menurut gue eksterior C, interior C, mesin C. Nah, kondisi masih oke banget nih, masih cukup terbilang bisa langsung operasional. Nah, ini rencana di opennya nih kurang lebih di harga 180 sampai 200 juta nih guys. Untuk fix tahunnya dan harganya teman-teman pantengin lagi Balai Lelang Smartbit ya. Kondisi masih oke banget, headlamp aja masih bening ya, catnya juga putih masih oke, belum terlalu kusam banget. Nah, ini di bagian sisi sebelah kirinya nih masih cukup presisi, velgnya kaleng seperti ini dengan tutup dopnya masih lengkap semua. Oke banget nih guys. Nih bagian interiornya, wow oke banget, sudah ada airbag ya, plafonnya kotor wajar. Nah, ini adalah bagian seaternya untuk travel nih, dan ini baunya juga masih cukup wangi. Nah, di bagian sun visornya aja masih ada plastiknya seperti ini. Joknya juga masih belum kusam nih, masih oke banget nih guys. Nah, ini bagian belakang guys, sudah di fogger, stop lamp masih oke, tapi ada beberapa baret-baret yang ya lumayan nih pemakaian nih, tapi nggak terlalu parah lah. Hi-Ace guys. Nah, ini adalah kirinya seperti ini. Nah, teman-teman bisa cek daya angkutnya 16 orang, maksimal di 1 ton ya, atau sekitar 960 kilo guys. Sedikit lah, cek lah, tanggung. Oke. Nah, ini masih mulus banget sih guys kalau menurut gua. Oke banget nih. Jadi butuh ditacap lagi dan dalamannya masih wangi. Ini palunya sayang udah nggak ada ya. Terus aparnya juga sudah nggak ada. Ya harus ditambahkan lagi. Ini oke lah untuk camper van apalagi nih. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik nih, Hi-Ace nih akan rencana dilelang di Balai Lelang Smartbit. Kemarin yang 2012 dan 2013 saja di open di harga 160 sampai 180 juta. Nah, ini gue belum tahu nih tahun berapa nih, apakah 2013 kah? Cuman ya kalau rencana di open sih rencananya di bawah 200 jutaan ya. Nah, buat teman-teman yang tertarik, pantengin Balai Lelang Smartbit guys. Lanjut nih yang belum diverifikasi lagi, L300 cold diesel ya. Nah, ini nih ada juga nih rencana bakal dilelang dari By Force ya. Box belakangnya, tapi belakangnya buat frozen.
Nah, ini jadi satu bagian begini nih. Nanti teman-teman kalau misalnya ikut lelang dan dapat, kondisi masih serba cukup katanya. Ini kalau nggak salah 2012 ya. Headlamp masih oke. Terus sein sebelah kiri dan kanannya agak kusam. Sein bawahnya masih oke. Warnanya putih, cuman agak sedikit kusam. Untuk coolernya di belakang katanya masih oke. Nah, ini sisanya kaki sasis-sasisnya nih masih terkategori cukup lah. Nah, di bagian interior sayang nih, door trim sudah rusak, harus di touch up lagi. Cluster meter di sini odometernya menunjukkan di 113 ribuan. Layout dashboardnya biasa apa adanya. Ini mesinnya, lalu di bagian akinya ya gede ya, jadi ini akinya katanya soak juga, jadi harus di jumper. Tapi kondisi mesin katanya masih oke. Nah, ini katanya untuk pengaturan coolernya ya, cuman gua nggak tahu sih. Ya di sini nih, plafonnya juga udah kotor banget nih guys. Oke, ini bagian sisi sebelah kiri dan kondisinya sih masih terkategori oke ya. Nah, ini masih belum ada harganya, cuman tadi katanya ancar-ancarnya ini masih di bawah 100 jutaan. Jadi teman-teman pastikan lagi nih, cek di Balai Lelang SmartBeat untuk harga dan juga untuk dokumennya. Pastikan lagi nih, ada dua mobil yang incaran banyak orang, Niaga. Nah, ini salah satunya Colt Diesel 1000. Nah, itu tadi guys, kumpulan mobil-mobil pick up atau mobil-mobil Niaga atau mobil harian ya, passengers yang tadi sedikit kita review di Balai Lelang SmartBeat ini. Informasinya mudah-mudahan bisa informatif dan menarik nih buat teman-teman semua. Jangan lupa nih, cek nih di SmartBeat nih masih banyak unit-unitnya ya. Stoknya nih masih cukup lengkap sih kalau menurut gua, dari berbagai merek kendaraan. Alphard aja ada, Xenia, terus ada Etios, ada Agya, ada Calya, ada Sigra juga, ada Camry, ada VW Polo, R3, bahkan sasis Isuzu untuk bis Bravo. Ini ada nih, atau bis medium. Mobil Niaga masih beberapa, ada beberapa truk juga yang di belakang masih belum masuk lagi, masih sisa 4 ya di sini ya. Ada dump truck dan juga ada molen. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang SmartBeat pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa nih guys, dicek di deskripsi ada informasi lengkap tentang Balai Lelang SmartBeat. Follow juga Instagram dan TikToknya Dozo21 untuk feed harian terbaru dari Dozo21 dan update dari Dozo21. Akhir kata nih guys, jangan lupa nih di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.